Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya. Di sini saya akan berbagi cerita tentang hal apa saja yang tidak boleh kalian lakukan dan apa saja yang harus kalian lakukan pas mau menghadapi tes CPNS. Menurut saya, pengalaman saya kenapa saya itu gagal terus ya selama 2 tahun ini. Menurut saya sih ada 2 tahapan ya. Yang tahapan pertama itu pas sebelum kita tes, dan tahapan kedua itu pas kita sedang tes. Pas sebelum kita tes, ini pengalaman saya sendiri, jadi saya itu kurang belajar ya, jadi hasilnya itu mengecewakan ya, bisa jadi gitu kan. Terus yang kedua, saya itu kurang latihan soal-soal tes CPNS. Kalau tips saya, kalau kalian pengen beli buku materi-materi CPNS, kalian tunggu dulu kisi-kisinya yang akan keluar pas kalian mau tes, karena setiap kisi-kisi itu beda tiap tahun. Waktu tahun 2018 kan, waktu TKP itu banyak banget kisi-kisinya. Pas 2019 itu jadi sedikit gitu kan. Nah, jadi tes CPNS itu ada 100 soal. Dari 100 soal itu dibagi menjadi 3 bagian. Materinya itu TWK, TIU, sama TKP. TWK itu 30 soal, TU 35, TKP 35. Satu soal itu 5 poinnya. Jadi kalau betul semua 100 soal, nilainya itu 500 ya. Di setiap materi itu ada kisi-kisi. Jadi kisi-kisinya itu mencakup apa yang akan kita tes. Kalau misalkan kita menghafal, baca buku di tahun dulu-dulu, paling ada beberapa kisi-kisi yang ada di tahun dulu. Jadi menurut saya, kalau kalian pengen belajar terupdate, beli bukunya yang benar-benar kisi-kisinya terbaru ya, dari tes CPNS nanti. Terus kalau misalnya buku-buku lama ada materinya, cuma sedikit. Terus pembahasan soalnya juga beda, karena kisi-kisinya juga kan beda. Biarpun ada beberapa yang sama kisi-kisinya, tapi kan kalau bisa mah kalian beli buku yang terupdate, yang kisi-kisinya mau diteskan. Pendapat saya, karena saya berpengalaman malahan ngapalin buku dulu gitu kan. Terus ada beberapa materi yang emang ada tapi kan tidak terupdate. Jadi usahakan kalau kalian beli buku, tunggu aja dulu materinya dan kisi-kisinya apa aja, nanti baru kalian beli buku, menurut saya gitu kan. Biarpun ada tulisannya, covernya terbaru, tapi kan dalamnya suka ada materi-materi dulu gitu kan. Kalau bisa mah nantilah nunggu dulu kisi-kisi terbaru itu apa aja. Terus kalian itu ini sebelum tes ya, minta doa. Menurut saya kalian itu ya, kalian juga berdoa, kalian juga minta doa dari orang lain ya, dari keluarga besar, dari teman-teman, dari sahabat, dari teman-teman kerja gitu kan ya. Menurut saya ya, ikhtiarnya itu kita minta doa dulu juga ke orang lain gitu. Terus tahap yang kedua, kenapa saya gagal di pas tesnya itu. Yang pertama, saya grogi, padahal tesnya udah 2 kali nih, mau 2 kali ya, pas 2 kali gitu, tapi masih grogi, nggak tahu, pokoknya grogi banget. Terus kalau bisa kalian kalau pengen tes, nginep di daerah tempat itu. Jadi kalau misalkan kalian kebagian sesi 1 itu nggak ngantuk, nggak capek, nggak deg-degan, nggak tahu alamat tuh, pokoknya kalian harus nginep, syaratnya menurut saya. Terus
Yang ketiga, kalian kerjakan soal sepassing grade dulu yang bener-bener. Waktu saya fokus di TWK, saya kerjain semua 30 soal sampai habis waktu 50 menit. Kan pas tes itu 90 menit, saya 50 menit ngerjain TWK aja. Yang 40 menitnya saya kerjakan TKP sama TIU. Terus yang lulusnya TIU sama TKP, malahan kebalikan. Jadi menurut saya kalian harus tahu kelemahan kalian itu di materi apa. Jadi kalian itu lebih ekstra belajarnya di materi itu gitu. Terus menurut saya kan ngerjain dulu sepassing grade. Misalkan TWK dibutuhkan 65 nilainya, berarti 13 soal. Kalian kerjain dulu cuma 13 soal, tapi asalkan kalian bener-bener itu jawabannya betul. Ya, jangan semua dulu, pokoknya nggak boleh. Set. Terus TU sama, berarti 80 nilainya itu 16 soal. TKP berarti 126, itu sekitar 26 soalan ya. Diharapkan nilainya bagus lah. Tapi kan TKP itu biarpun ngejawabnya asal-asalan tapi tetap ada nilainya gitu kan. Kalau bisa kalau TKP kerjain aja semua 35 soal gitu kan, biar kalian mengantisipasinya dari soal-soal yang menurut kalian masih ragu-ragu tuh ada nilainya kan. Ya, jadi tahap pertama itu kalian itu harus belajar yang giat sesuai dengan kisi-kisi yang akan ditesin. Terus pas ujian kalian harus memanage waktunya yang baik ya, jangan buru-buru, jangan grogi ya. Terus kalian juga harus tahu kelemahan kalian di materi apa yang kalian bener-bener nggak bisa kalian fokusin ya. Terus kalian harus banyak cari informasi dari yang udah ujian. Misalkan kalian punya temen yang udah ujian nih, kalian tanya kira-kira soalnya yang mau keluar tuh bentuknya gimana sih seingat kamu gitu tuh. Kalian harus banyak teman pokoknya. Jangan kalian udahlah gimana nanti, gimana li, gak boleh kayak gitu. Gimana nanti, enggak. Soalnya teman kita itu udah selangkah lebih jauh daripada kita gitu. Udahlah nggak apa-apa nggak lulus juga, enggak. Jangan kalian berpikiran bahwa kalian itu nggak bakal lulus. Kalian harus optimis bahwa kalian itu bakal lulus ya. Ya biarpun hasilnya belum diketahui gitu kan, tetap kalian harus optimis. Terus kalian harus banyak belajar. Kalau kalian dengar teman kalian, misalkan nih kalian tuh tes bareng sama teman kerja, misalkan dia tuh bilang saya mau nggak belajar males apa-apa gitu kan, kalian jangan terbawa. Kalian harus tetap konsisten pada pendirian kalian, yaitu harus belajar. Itu nomor satu, harus belajar. Kenapa? Ya mungkin aja dia tuh nggak belajar karena dia udah bisa. Beda sama kita yang bener-bener belum bisa, yang bener-bener nol dari nol. Jadi tips saya, kalian jangan dengerin kata orang lain. Kalau orang lain katanya, saya mau nggak belajar nggak, bohong. Pokoknya kita itu nomor satu tuh belajar. Pokoknya itu tips-tips dari saya, semoga aja bermanfaat. Dan jangan lakuin hal yang saya lakuin ya, sehingga tidak lulus gitu kan. Semoga aja tahun depan kita lulus semua, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.